Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pembelajaran kita terkait dengan riset operasi. Dan pada kesempatan ini kita akan belajar tentang metode operasi reduksi pivot, di mana ini merupakan peran aljabar dalam membantu untuk menyelesaikan sistem persamaan linier atau untuk menyelesaikan pemrograman linier. Pada kesempatan ini akan terbagi menjadi dua pokok bahasan. Yang pertama adalah SPL simultan dan bentuk kanonik, dan yang kedua adalah langkah-langkah operasi reduksi pivot. Oke, yang pertama kita akan belajar tentang SPL simultan. Misal ada SPL dengan N persamaan dan N variabel, bentuknya adalah A11X1, A12X2, hingga A1NXN sama dengan B1, gitu ya. A11 ini maksudnya dia berada pada posisi baris pertama, kolom pertama, gitu ya. Sedangkan A12 berarti berada pada baris pertama, kolom kedua. Nah, selanjutnya akan diasumsikan bahwa SPL pertama ini memiliki solusi tunggal atau unik, di mana salah satu teknik yang dapat dilakukan untuk menyelesaikannya yaitu dengan melakukan reduksi menjadi bentuk standar kanonik melalui proses pivoting atau operasi reduksi pivot. Sehingga akan didapatkan bentuk sebagai berikut pada persamaan 2, yaitu 1x1 ditambah 0x2 ditambah 0x3 hingga 0xn sama dengan B1 aksen, begitu seterusnya. Dan kita lihat secara seksama bahwa untuk persamaan kedua ternyata satunya berada di sebelah kanan. Untuk persamaan ketiga kita lihat berada di sebelah kanannya juga. Begitu juga untuk persamaan selanjutnya, pasti nilai 1 akan berada di sebelah kanannya terus-menerus, hingga untuk persamaan yang terakhir, ya nilai satunya itu berada pada 1xn. Nah, kalau kita lihat, maka yang nilainya 1 itu akan membentuk suatu diagonal, yang lainnya 0. Dan inilah yang disebut dengan bentuk standar kanoniknya. Kemudian, operasi reduksi pivotnya seperti apa langkahnya gitu ya, agar bisa kita dapatkan bentuk standar kanonik gitu ya. Yang pertama, kita bisa pilih XI sebagai variabel yang akan dieliminasi dari SPL. Lakukan eliminasi XI dari semua persamaan kecuali pada persamaan ke J. Dengan kata lain, ubah koefisien XI menjadi 0 pada semua persamaan ke I kecuali pada persamaan ke J. Langkah eliminasinya membagi persamaan ke J dengan AIJ, sehingga koefisien XI pada persamaan ke J akan berubah menjadi 1, mengurangkan AKI kali hasil pembagian persamaan ke J dengan AIJ dari semua persamaan lainnya. Sehingga akan diperoleh SPL baru dengan bentuk sebagai berikut, di mana AIJ aksen dan BJ telah berubah sesuai dengan proses pivoting. Nah, nanti berubahnya seperti itu. Nah, ketika ada perubahan itu, kita akan bisa melihat bentuk SPL simultannya akan berubah menjadi seperti ini. Secara tidak langsung, kita akan punya bentuk kanoniknya adalah 1x1 ditambah 0x2 hingga 0xm ditambah A1 aksen, M plus 1, X1, M plus 1, dan selanjutnya. Ya. Dan yang perlu kita pahami di sini karena bentuk standar kanonik ya, maka akan ada satu yang berbentuk diagonal, yang lainnya 0. Di mana variabel pivot X1, X2, Xm disebut dengan variabel basis, artinya yang terlibat pada yang berkaitan dengan bentuk kanonik langsung ya, 1x1 ya, 1x2, 1xm dan seterusnya itu disebut dengan variabel basis. Dan yang lainnya disebut variabel non basis atau variabel non pivot ya. Dan di sini nanti akan kita peroleh solusinya disebut dengan solusi visible basis atau solusi dasar yang layak. Nah, untuk memahami, kita lihat implementasi dari operasi reduksi pivot yang ada.
Selesaikan ya SPL dengan 3 variabel dan ada 3 persamaan juga gitu ya. Variabelnya X1, X2 dan X3, persamaannya ada 4X1 ditambah 3X2 ditambah X1 sama dengan 13. Itu merupakan persamaan pertama, kemudian ada persamaan kedua dan ada persamaan ketiga. Nah, solusinya seperti apa? Kita akan bisa lihat sebagai berikut. Pertama-tama kita rapikan dulu ya. 4X1 ditambah 3X2 ditambah X3 sama dengan 13. 3X1 ditambah 0X2. Karena tadi kita lihat bahwa pada persamaan kedua nggak ada X2, maka kita tulis 0X2. Ditambah 7X3 sama dengan 24, X1 ditambah 2X2, ditambah 3X3 sama dengan 14. Kemudian masing-masing kita kasih nama. Namanya adalah untuk persamaan pertama menjadi baris pertama, persamaan kedua baris kedua, persamaan ketiga baris ketiga. Kemudian dari baris pertama ya kita lihat elemen A11 tidak sama dengan 0. Artinya nilainya 4 kan ya. Karena 4X1 itu kan elemen A11. Karena nilainya tidak 0 dan sama dengan 4 gitu ya, maka kita akan menjadikan nilai 4 ini sebagai angka pivot untuk proses pivoting. Jadi angka pivotnya adalah A11 sama dengan 4 gitu ya. Kemudian dari angka pivot ini ya, 4 ini harus kita rubah menjadi 1. Caranya biar angka pivot 4 jadi 1, berarti kan kita kalikan dengan 1/4 aja, kan enak. Artinya mudah, kita kalikan dengan 1/4 maka akan kita dapatkan 1 kan gitu. Dengan demikian, baris pertama itu semuanya kita kalikan dengan 1/4 karena tujuannya 4 ini biar jadi 1. Yang lainnya enggak kita pedulikan dulu. Biar 4 jadi 1 maka harus kita kalikan dengan 1/4. Maka baris pertama itu kita kalikan dengan 1/4 baris pertama. Artinya seluruh baris pertama itu kita kalikan dengan 1/4. Setelah kita kalikan dengan 1/4, maka kita akan mendapatkan bentuknya menjadi X1 ditambah 3/4 X2 ditambah 1/4 X3 sama dengan 13/4. Ya, sudah jadi 1. Setelah A11 yang awalnya tadi 4, berubah jadi 1, maka untuk yang X1 yang lainnya harus kita rubah menjadi 0. Ya, berarti pada persamaan kedua, nilai X1 depan X1 harus 0, persamaan ketiga juga begitu. Dengan cara bagaimana? Nah, baris 2 itu kita kurangkan dengan 3 dikalikan baris pertama. Artinya kalau 3 itu biar jadi 0 bagaimana? Berarti kan 3 kita kurangi 3 dikalikan 1 kan gitu. Harus kita libatkan apa namanya 1 tadi. Proses pivotingnya harus kita libatkan. Kalau tidak nanti kita akan mengalami kesalahan. Jadi harus kita libatkan. Begitu juga untuk X1 pada persamaan ketiga biar jadi 0 bagaimana? Karena 1 ya, sama-sama 1 berarti enak. B3 kita kurangkan dengan B1. Sehingga kita akan punya X1 ditambah 3/4 X2 ditambah 1/4 X3 sama dengan 13/4. Gitu ya. Kalau 3X1 pada persamaan kedua, 3X1 saya kurangi 3 dikalikan 1X1 berarti kan 0X1 kan gitu. Kemudian 0 dikurangi 3 dikalikan 3/4 maka dapatnya min 9/4 X2. Kemudian 7X3 itu saya kurangkan dengan 3 dikalikan 1/4 X3 maka saya dapatnya 25/4 X3. 24 dikurangi 3 dikalikan 13/4 ya, dapatnya 57/4. Maka kita sesuaikan ya. Berarti kalau X2 kita kurangkan dengan X2 begitu ya. X3 dengan X3. Begitu juga ketika baris 3 saya kurangkan dengan baris pertama, maka saya dapatkan 0X1 ditambah 5/4 X2 ditambah 11/4 X3 sama dengan 43/4. Oke, di sini sudah bisa kita telaah, kita akan mendekati ke bentuk kanonik. Kemudian, karena 1 sudah kita dapatkan, maka kita harus memperoleh nilai angka 1 juga, gitu ya, pada persamaan kedua, gitu ya, atau pada baris kedua.
yaitu berada di sebelah kanan, kan gitu. Maka angka pivotingnya kita bisa menggunakan min 9/4. Caranya, min 9/4 ini harus kita rubah menjadi 1. Dengan cara, biar berubah menjadi 1, maka akan kita kalikan dengan min 4/9. Gitu ya. Berarti, baris kedua kita kalikan dengan min 4/9. Maka nanti akan berubah menjadi 1. Ya, seluruhnya kita kalikan dengan min 4/9, maka akan berubah menjadi 1 untuk yang di sini. Hingga kita dapatkan untuk persamaan kedua, itu menjadi 0x1 ditambah x2, sudah menjadi 1 ya. Kemudian negatif 25/9 x3 sama dengan negatif 57/9. Karena x2 pada persamaan kedua, ini sudah 1, maka x2 untuk persamaan yang lain harus berubah jadi 0. Konsepnya kayak gitu. Ketika kita sudah menemukan 1, maka yang lainnya harus jadi 0. Maka 3/4 pada persamaan pertama sama 5/4 pada persamaan ketiga itu harus berubah jadi 0. Caranya, berarti baris pertama saya kurangkan dengan 3/4 dikalikan baris kedua, sedangkan baris ketiga itu B3, baris ketiga saya kurangkan dengan 5/4 baris kedua. Sehingga kita akan dapatkan sebagai berikut. Oke. Kemudian kita akan lihat ternyata pada persamaan ketiga ya itu bentuknya menjadi 0x1 ditambah 0x2 plus 56/9x3. Berarti langkah kita tinggal 1 langkah saja. Karena apa? Kita akan bisa menjadikan untuk angka satuan pada persamaan ketiga biar jadi 1 gitu ya. Berarti 56/9 biar jadi 1, maka ini menjadi angka pivotnya, gitu ya. Angka pivot ini akan kita rubah menjadi 1 dengan cara 56/9 bisa jadi 1, tinggal saja dikalikan 9/56. Kita kalikan kebalikannya, gitu ya. Maka baris ketiga itu kita kalikan dengan 9/56 keseluruhan. Sehingga akan kita dapatkan bentuknya ya 0x1 ditambah 0x2 ditambah x3 sama dengan 3. Nah, ketika pada persamaan ketiga, x3 ini sudah 1, maka x3 yang lain harus berubah jadi 0. Dengan cara 7/3 bisa jadi 0 bagaimana? Berarti baris pertama kita kurangkan dengan 7/3 dikalikan baris ketiga. Kenapa kita menggunakan baris ketiga? Karena angka pivot ya baru yang kita dapatkan dari x3. Kemudian B2 kita tambahkan dengan 25/9 dikalikan baris ketiga. Karena itu adalah negatif 25/9. Biar jadi 0, maka kita tambahkan dengan 25/9 dikalikan baris ketiga. Sehingga akan kita dapatkan bentuknya x1 ditambah 0x2 ditambah 0x3 sama dengan 1, 0x1 ditambah x2 ditambah 0x3 sama dengan 2, 0x1 ditambah 0x2 ditambah x3 sama dengan 3. Nah, secara sekilas kita bisa melihat secara gamblang dan jelas bahwa ini merupakan bentuk kanonik. Karena ada diagonal isinya 1 semua, yang lainnya adalah 0. Dengan demikian, SPL telah dalam bentuk kanonik, sehingga diperoleh solusinya X1 sama dengan 1, X2-nya 2, X3-nya sama dengan 3. Nah, itulah solusi dari SPL kalau kita menggunakan kaidah reduksi pivot. Ya, dengan reduksi pivot kita akan bisa mendapatkan ke dalam bentuk kanonik. Nah, ini contoh ketika kita akan merubah suatu permasalahan pemrograman linear menjadi bentuk standar kanonik ya. Karena nanti bentuk standar kanonik ini sangat penting sekali ketika kita akan menyelesaikan suatu pemrograman linear. Misal kita punya maksimum F ya sama dengan 24x1 ditambah 10x2 ditambah 60x3 ditambah 19x4 dengan kendala seperti itu ya. Maka bentuk standar itu kan bukan maksimum tapi minimum kan gitu ya. Maksimum itu kan berarti minimum ya negatif minimum dari min F kan gitu ya.
kemudian yang ruas kanan kita negatifkan, kita negasikan. Maka kita punya minimum F sama dengan negatif 24X1 dikurangi 10X2 dikurangi 60X3 dikurangi 19X4. Dan bentuk kanoniknya itu bisa kita dapatkan adalah kendala pertama kan kurang dari sama dengan, maka kita tambahkan dengan variabel slack S1 biar sama dengan 20. Kendala kedua kita tambahkan dengan variabel slack S2 biar sama dengan 10. Kemudian min 24X1 dikurangi 10X2 dikurangi 60X3 dikurangi 19X4 ya. Kemudian F-nya kita pindah ruaskan ke kanan, maka akan ditambah dengan min F sama dengan 0. Inilah yang disebut dengan bentuk standar kanonik. Ya, berarti fungsi tujuan cuma kita pindah ruas saja F-nya. Ya, kalau kita pindah ruas kan berarti jadi negatif kan gitu ya. Berarti ruas kanan kita tambah dengan negatif F sama dengan 0. Dari sini kita akan mendapatkan variabel basisnya siapa. Nah, variabel basis ini yang berkaitan dengan bentuk kanonik. Nah, kalau kita lihat bentuk kanonik yang di sini terlihat itu adalah yang membentuk adanya suatu diagonal. Maka S1, S2 sama min F ini adalah variabel basis dan non basisnya adalah X1, X2, X3 dan X4. Dan ini latihan, coba bisa diselesaikan dengan kaidah reduksi pivoting. Dan yang kedua, coba ini rubahlah ke bentuk standar kanonik dan sebutkan variabel basis dan non-basisnya. Semoga berhasil dan bisa menambah pemahaman peran aljabar dalam menyelesaikan persamaan atau sistem persamaan linier atau pemrograman linier. Nah, terima kasih. Itulah tentang operasi reduksi pivot. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.